hati-hati. Memang yang Pak Purwista ngomong tadi kemarin, Islam lagi mau diapain? Memang kita harus sekarang ini harus suarakan sekeras-kerasnya. Hati-hati, makanya si Edis ini mau mengislamkan orang Kristen dengan mengatakan Yesus punya Tuhan, kan haram jadah laknat ini kan. Masa Yesus punya Tuhan, apa bedanya sama Muhammad coba? Lakunya sama, ajarannya sama. Silakan Pak Dede. Subversif namanya, Pak. Iya kan? Melawan pemerintah itu kan namanya hal, tapi saya akui, saya angkat topi bicara begitu. Terima kasih Pak Paul, terima kasih. Ya, Terlalu panjang, Pak. Tapi gini loh, gini loh Pak Iya. Paul, dengan pembunuhan sadis di Sydney ini, kita jangan naif ya, kalau orang-orang kadrun yang ngaku dirinya sebagai Islam, itu mereka bersorak-sorai loh. Ya kan, mereka celebrate, mereka happy apa yang dilakukan anak sama bapak ini di Sydney. Yeah. Ya, contoh soal satu yang terkenal nih, orang Islam goblok, paling goblok di Amerika itu si Ilhan Omar. Kemarin diinterview sama, kalau nggak salah, MSNBC ya. Begitu pertanyaan Sydney Massacre ini keluar, dia tuh senyum loh. Wah, langsung sama MSNBC langsung dipotong. Jadi orang-orang begini nih, ya memang udah ideologinya itu membunuh dan memusnahkan. Jadi kalau ada pembunuhan, ada pemusnahan, ada gini, ya mereka tuh senang, gembira, mereka celebrate. Iya. Jadi kan soalnya kan ya di Al-Quran dikatakan bunuh dan kejar dan bunuhlah kalau semua Yahudi dan Nasrani dimanapun iya. kamu bertemu. Jadi mereka tuh senang. Itu saya nggak bisa bayangin orang macam begini melihat itu kan 16 orang itu kan suami seseorang, kakak seseorang, istri seseorang, anak seseorang, kan ada keluarga. Yang mati 16 tapi kan mencakup bisa ratusan keluarga yang lain. Ini otaknya nggak nyampe di sana. Orang-orang ini, sorry to say ya, Islam ini. Mereka celebrate dengan kejadian itu. Ya kalau kita cari benang merah lagi ke Indonesia, saya rasa di Indonesia juga banyak kok yang berpesta pora. Bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita orang normal kan kita belasungkawa mendengar berita-berita begini, ya kan? Mereka lebih gembira. Itu aja deh. Itu orang Arab yang mencegah tadi itu malah dimaki-maki sama orang Islam ya? Iya, dimusuhin itu, dimusuhin orang satu kota itu. Dimusuhin. Ya, kalau nggak gara-gara kamu kan lebih banyak yang mati. Kita bisa bunuh. Iya. Ya kan otak-otak begitu kan otak nggak tahu deh, otak binatang lah orang-orang gitu. Oke, yang lain lanjut. Thank you. Ini ada ya, tadi bagus sekali nih tadi. Ini tipikal ini Islam nih. Ini buang sampah di lahannya orang. Excuse me. What's that out back of you? Otaknya nggak ada, otaknya disilit. Kepalanya isinya tai, otaknya disilit. Langsung kabur ya. Itu kayak dulu di sini ada Arab-Arab yang buang sampah di sungai ya, tak marahin ya. Excuse me. What's that out back of you? Nah, itu apa namanya, otaknya disilit. Beberapa orang-orang di luar sana tidak senang kepada negara Indonesia. Saya bukan begitu, Pak. Cara mencari kambing hitam bukan cara begitu. Bapak punya anak buah sendiri yang menghancurkan negara, bukan Bapak cari orang lain. Cara-cara begitu tindakan tidak terpuji. Saya dengar baik-baik, ulang-ulang di mana saya dengar itu. Dia selalu menyampaikan ada indikasi, ada begini, ada begitu gitu.
yang orang-orang di luar sana tidak setuju negara kita. Bukan itu, Pak. Di dalam Bapak sendiri ada musuh dalam selimut di negara Bapak punya teman-teman itu. Itu yang Bapak tegur gitu. Supaya rakyat percaya gitu. Bapak cuma membela si pembantu-pembantu Bapak itu. Yang korupsinya luar biasa gitu. Coba Bapak membela rakyat. Coba Bapak bicara atas nama rakyat. Umpamanya contoh, saya Presiden Republik Indonesia, ya memang saya tidak mampu melihat apa bencana yang terjadi. Saya minta maaf kepada rakyat Indonesia jikalau terjadi kekurangan sebagai kepala presiden. Nah, untuk menyampaikan kelemahan itu rakyat akan sadar. Tetapi saya sebagai semampu mungkin saya akan memobilisasi semua aparat di negara kita untuk membantu. Itu senang dengar. Tapi kalau Bapak Prabowo cari kambing hitam, ini ada negara. Jangan, itu bukan tindakan tidak terpuji. Itu bukan orang negarawan sejati. Kalau rakyat yang you salahkan gitu. Oh, ada yang di luar sana begitu. Bukan begitu, Pak. Bapak melihat aparat-aparat Bapak, atau Bapak sederhanalah. Kumpul para menteri itu, ada berapa ribu, tanya kepada mereka berapa uang pribadi kamu yang kamu sumbangkan kepada Sumatera. Itu enak kedengaran. Saya mobilisasi semua menteri. Wakil menteri. Semua anggota DPR. Saya perintahkan. Kumpul dana bersama. Nah, itu orang senang dengar, Pak. Tapi kalau Bapak cari kambing hitam, aduh, saya dengar kemadu ini bukan pidato orang gentleman. Kenapa harus cari kambing hitam ya? Iya itu Pak. Saya tinggal ngomongin aja, memang kita membutuhkannya. Iya benar ya. Apa salahnya sih? Iya. Kan kayak hari ini kan Polri tanda tangan Kapolri, lalu dibilang katanya mau kudeta. Iya, itu enak Pak. Tapi bagus penggiringan begitu. Itu orang udah ketawa itu Pak. Saya lagi analisa aduh. Ini penggiringan opini yang enggak sehat itu. Itu aja. Nih. Gini loh, tadi Pak Pol ya, fakta itu kan nggak bisa diganti-ganti. Ya, Fakta itu kan data yang real. Faktanya, ini udah 7 presiden yang dikatakan cuman Islam, satu, kedua orang Jawa. 7 presiden, 70 tahun atau 80 tahun ya, 70 tahun merdeka. Tapi ini negara kemana? Faktanya, Indonesia itu anggota OPEC, Oil Producing Nation. Minyak banyak, emas banyak. Itu fakta. Gak bisa dipungkirin. Jadi pertanyaannya itu, apa salahnya? Di mana salahnya? Kalau menurut saya ya balik lagi yang tadi sering ngomongkan, balik lagi ya ke Islam. Islamnya. Kenapa presidennya harus Islam? Kenapa presidennya harus Jawa? Kenapa harus ada MUI? Itu balik lagi pertanyaan itu muter-muter. 7 presiden loh, bayangin lah. 7 president. 70 years independence katanya. Kemana ini negara? Itu kan data, itu kan fakta. Gak bisa dipungkirin. Fakta berkata. Ya itu ada bottom line. Makanya saya sering bilang berkali-kali. Udah kanker. Stadium 5. Udah tinggal mati. Udah di kemoterapi. Tinggal mati. Gara-gara si Donald Trump bilang Islam sampah nih. Orang Somalia minta maaf. Ya, garbage. Nih. Bukan cuman garbage katanya, Somalia itu shithole. Coba kita balik lagi ya. Ini menarik, ini sebenarnya ada banyak sekali kita bahas ya. Cuma kita numpuk berita ya, selama seminggu saya sibuk kemarin ya. Nih. Ini Germany arrest 5 suspect. Begini. Sebenarnya masalah Rusia dengan Ukraina itu gampang. Cuman masalahnya orang-orang Uni Eropa ini dipimpin oleh si Ursula. Ini yang Ursula ini kan sampai dicaci maki ya sama Italia, sama Polandia, sama beberapa negara lah menolak. Si Ursula ini memang jahat sekali, si Ursula ini ya. Nampaknya dia ini sudah dibeli sama Islam, si Ursula ini. Jadi dia buka keran ke Islam, terus dia juga bikin ruwet dengan mau belain si sampai itu Ukraina terus. Padahal Ukraina itu yang salah adalah si Zelensky-nya. Si Zelensky-nya itu membuat jadi panggung sandiwara supaya dia dapat dana. Ya. Nah, sekarang masalahnya Putinnya sudah mau ngalah, tapi kan si
apa namanya, Uni Eropanya kan, NATO-nya kan di ini apa NATO-nya apa Uni Eropa ya si Ursula ya, manas-manasin terus. Nah, jadinya hajar lah. Tiba-tiba si NATO-nya si siapa itu si Mark Rutte nggak mau ikut-ikut sebetulnya karena Mark Rutte itu orangnya Donald Trump. Tetapi si siapa itu si Turkinya itu kan manas-manasin terus. Terakhir kan dia ini ya ngirim ngirim perbekalan ke Ukraina nih. Terus ditembak sama si ini mana tadi ya dihantam ini ya. Boleh ya. Tadi memang yang Pak Profesor ngomong dari kemarin Islam lagi mau diapain? Memang kita harus sekarang ini harus suarakan sekeras-kerasnya. Hati-hati makanya si Edis ini mau mengislamkan orang Kristen dengan mengatakan Yesus punya Tuhan kan haram jada laknat ini kan. Masa Yesus punya Tuhan apa bedanya sama Muhammad coba? Lakunya sama, ajarannya sama. Silakan Pak Dede. Ya memang tadi Pak Paul udah artinya Pak tadi memang Pak Paul udah terlambat update ya berita-berita yang minggu lalu bagaimana Donald Trump mengkondem selalu tentang Islam ini. Yang bagus sekali yang apa ya Pak? Saya cuma memberikan pencerahan ya kepada orang-orang di YouTube masalah Erika Kirk itu waktu dia pidato itu saya senang ulang-ulang itu Pak. Pak Erika Kirk itu bicara tentang kematian Charles Kirk itu di dalam pidatonya. Orang-orang Kristen itu tidak ada yang melakukan riot, dia bilang gitu. Dia bersyukur gitu. Karena ciri-ciri orang Kristen begitu. Kalau Anda membunuh orang yang taat kepada Tuhan dan mengkondem orang jahat, dan orang itu kamu bunuh, orang itu tidak akan memobilisasi massa untuk membalas dendam. Seandainya orang Kristen itu jadi barbar, saya lagi bayangkan itu bagaimana terjadi. Itu saya kagum ya kepada Erika Kirk itu waktu dia pidato. Dia bersyukur tidak melakukan itu. Begitu juga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka tidak melakukan seperti itu ya. Kamu membunuh tokoh-tokoh Kristen di Belanda. Kalau kita dengar dulu, tidak ada balasan daripada orang Kristen membunuh orang yang membunuh. Walaupun kita tahu yang membunuh itu adalah orang Islam gitu. Itu kan yang terjadi Van Gogh atau siapa lagi yang Salman Rushdie, macam-macam lah Islam itu membunuh. Nah ini sebagai contoh, begitu di Amerika, bagaimana mereka membunuh seorang evangelis, boleh dibilang evangelis, tidak ada balasan. Nah ini yang menakutkan ini ya sekarang muncul di United States. Ya itu berpengaruh karena media berpengaruh ke seluruh dunia. Banyak orang peningkatan penjualan Bible itu meningkat kira-kira 30 sampai 40%. Tapi Anda baca karena sekarang di kampus-kampus sudah mulai ya orang kembali kepada Yesus Kristus, kembali ke Bible. Itu perkembangan di United States itu penjualan Bible-nya itu. Kemudian teman-teman di Amerika juga fenomena jadi berubah. Banyak yang pemerintah yang bukan konservatif, artinya mereka dari Demokrat mulai sadar. Mulai sadar seperti teman-teman hari ini kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh Mayor Rudy Giuliani, itu bekas mayornya New York. Dia orang yang luar biasa yang mengamankan New York. Dia mulai membicarakan tentang betapa jahatnya Islam itu di dalam konteks syariahnya itu. Kemudian bagus ini Giuliani ini, dia mulai memahami ajaran Islam itu bukan dalam konteks bicara ke manusia, dia mulai mengetahui artinya visi syariah itu apa gitu, tujuan mereka apa. Banyak dulu orang-orang pejabat negara ini yang sekuler, yang saya bilang gnotis, mereka tahu agnostis itu mereka tahu ada Tuhan, tapi mereka nggak peduli mau tahu atau mau apa, nggak peduli, itu istilahnya. Artinya gnostis cara begitu, mereka tahu ada Tuhan gitu, tapi mereka nggak peduli Tuhan itu bagaimana dan bagaimana. Sekarang orang-orang mulai terbuka cakrawala, orang-orang
Demokrat cara berpikir. Kalau saya cuma baca di media, berarti mereka mulai sadar bagaimana visi dan misi daripada Islam itu. Ya, tentunya kita sering sudah dengar. Selalu saya katakan kalau Anda teman-teman mengikuti media-media di Amerika, selalu mau menyampaikan bagaimana Islam itu merusak tantangan kehidupan masyarakat itu, yang dibilang, saya ulang lagi ya, civilization-nya itu selalu diulang oleh akademis dan orang-orang politik. Karena benar, dia akan merusak semua sistem hukum, dia akan rusak. Teman-teman lebih tahu ya. Kalau kita di Indonesia bilang dengan Ipol Sekbud Hamkamnas gitu. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dia akan rusak semua sistem itu, Islam ini. Sehingga teman-teman di situ juga dia akan merusak semua sistem kemanusiaannya itu. Artinya di situ manusia akan jadi barbar, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Nah, ini karena diakibatkan karena ajaran Al-Quran ini. Tetapi ajaran-ajaran ini sudah terangkat ke middle-nya. Sudah berbicara tentang kemiskinan, sudah bicara tentang apa lagi ya? LGBT yang Pak Paul bilang, sudah terbicara tentang macam-macam lah. Dia akan merusak itu. Nah, ini bagus di Amerika sekarang, teman-teman. Pinter ini Islam yang ada di Minnesota dan ada di Michigan. Mereka sekarang mengangkat ke permukaan masalah ras, seolah-olah terjadi rasis kepada orang hitam. Ya, karena orang yang Islam hitam-hitam ini yang mengamuk. Somalia hitam ini yang mengamuk. Karena orang Somalia tidak ada yang putih. Nah, ini mereka angkat ke permukaan seolah-olah ini adalah kebencian terhadap kulit hitam. Pinter ini Islam memanipulatif. Ya, oleh sebab itu teman-teman, itu yang kita selalu diskusikan. Mereka itu kemampuan mereka luar biasa. Itu mereka berganti jubah, pinter. Itu mereka kayak bunglon. Kalau di warna hijau dia ada jadi hijau. Kalau dia berwarna agak kayu dia akan jadi kayu gitu. Begitulah Islam gitu. Pinter berubah warna, tetapi doktrinnya dia tetap pertahankan gitu. Itu nah, ini tadi teman-teman harus perhatikan. si orang-orang Somalia tadi itu yang minta maaf itu mereka udah kepepet, udah ketahuan. Iya Pak. Financial fraud-nya ini kan kita sistem accounting kan nggak bisa dibohongin. 1 tambah 1 ya 2. Iya. Ya kan, itu duitnya kemana, datang dari mana, dipakainya kemana, lari kemana, kan semua udah terbukti. Mereka kepepet. Jadi isinya ini orang-orang Islam Somalia yang di Minnesota ini bangsat bajingan semua. Ya. Jadi mereka udah kepepet. Sekarang mereka mau cari muka, meminta maaf. Iya. Ya kan gila. Kalau mereka belum ketahuan nggak apa. Mereka orang paling munafik Pak. Iya, nggak mungkin minta maaf. Itu orang penipu Pak. Pinter itu. Pinter. Mereka pinter. Kalau kita tarik benang merah di Indonesia, ada bencana begini besar. Kalau orang Jepang, dia langsung tunduk badan, minta maaf ke rakyat, menteri perhutanannya kayak presidennya kayak siapa kayak pemerintahan, dia langsung tunduk badan, minta maaf. Di Indonesia nggak mungkin minta maaf. Sama juga orang kadrun di Somalia, kalau nggak ketangkap sekarang, nggak mungkin mereka minta maaf. Itu yang munafiknya orang-orang begini ini, ya kan? Jadi udah ketahuan ini, they got busted. Nggak mungkin dia minta maaf. Nah, kita lihat lagi nih di tempat kau tuh di sana nanti Januari 20 nih. Kalau Mandani udah naik ke mana? Ke kantor, kita lihat apa yang terjadi. Oh, Pak, ini saya ada estimasi perhitungan saya, New York akan tidak aman. Udah mulai seperti Paris, ada pencopet, ya ada itu rakyat. Wah, itu saya percaya karena sekarang aja New York udah mulai nggak aman. Dulu ya Pak, kan alasan mereka katanya aman. Alasan mereka katanya nggak apa-apa yang dicopet orang kaya, nggak apa-apa katanya kan gitu. Iya. Ya kan? Berpikir Pak, mereka tidak senang kemapanan. Kan di Indonesia juga begitu kok. Waktu terjadi kerusuhan, kalau kita jujur bahas, mereka tidak mau lihat orang yang senang, yang bekerja oleh sebab itu.
kalau kita jujur berdiskusi, orang Islam ini adalah orang malas. Karena diajarkannya begitu. Dia suka cuma di itu Pak, di bansos terus. Iri Itu kalau hati. teman, ya, mereka hati, tidak tahu orang dengki. apa Pak. Di mana ada Islam, di situ ekonomi tidak maju Pak. Mereka benci orang kaya, orang Iya. yang berduit. Kayak Demokrat kan sama juga. Ya saya pernah bikin bukti, itu di desa aja, di daerah Belang itu. Mudah-mudahan ada orang Manado dengar. Kalau Anda ke satu desa, ada satu desa ibuku sama apa ya, yang memisahkan dua itu. Yang satu Islam, baru lihat Pak, si tempatnya Kristen itu bersih, makmur, di Islam kotor, jorok, macam-macam. Itu desa itu. Kita jangan bicara dulu yang umum. Kemarin saya lihat di Itali, di itu, seorang vlog YouTuber, tunjukkan bagaimana Itali sudah rusak, sudah kotor. Di mana muslim-muslim itu sampah dibuang kemana aja. Itu news lama itu. Jangan jauh-jauh tadi. Kalau kita lihat sekarang di Paris kan gede kotanya. Ya, Di Eiffel Tower-nya aja loh, di Eiffel Tower. Iya Pak. Itu Udah. nanti Paris, begitu nanti New York, Yang New York nanti itu hancur New York. yang jualan souvenir di Eiffel Tower itu udah bajingan semua. Kan saya pernah dari mana? Dia bilang dari India. Dari India. Terus saya bilang namaste kan, bahasa apa Hindunya orang. Namaste